Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Mikael Anarto Jogi Sinaga dengan NIM 132231108. Nama saya Abu Zar Al-Ghifari dengan NIM 1322303. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan video presentasi terkait modul 3 dengan judul modul Execute, Memory Access, Write Back, Integrasi dan Validasi dari Design to Level. Sebelumnya kami akan bergerak ke data pet terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh teman saya Givari. Berikut adalah gambaran untuk data path full dari sebuah arsitektur RISC-V. Jadi dalam arsitektur RISC-V, sebuah instruksi akan dijalankan dan akan melalui 4 tahapan ini, yaitu instruction fetch, instruction decode, execute, memory, lalu write back. Sekarang kita akan masuk ke tahapan pertama, yaitu instruction fetch. Secara singkat, tahapan ini, yaitu instruction fetch, adalah tahapan mengambil instruksi dari alamat memori yang kita punya. Untuk masing-masing blok kita akan jelaskan secara individu. Yang pertama, blok instruction memory yang memiliki input PC dan output instruction. Instruction memory ini secara singkat adalah library atau perpustakaan dari instruksi. PC akan mengirimkan alamat, lalu instruction memory akan membaca pada alamat tersebut tersimpan instruksi apa. Blok kedua adalah PC, yaitu program counter. Fungsi ini adalah register yang menyimpan alamat memori dari instruksi yang sedang dijalankan. Lalu di atasnya ada blok for adder yang berfungsi untuk, sesuai namanya, menjumlahkan alamat memori dari PC sejumlah 4. Lalu pada bagian paling belakang ada 2 to 1 MUX yang berfungsi untuk memilih alamat selanjutnya, apakah instruksi selanjutnya yaitu hasil dari PC 4 add atau PC jump, alias kita akan lompat ke alamat yang ditentukan. Selanjutnya adalah block brancher yang berfungsi jika terjadi sebuah branching, kita akan menerima apakah kita akan branching ke alamat PC new atau ke alamat PC branch. Nah, setelah dari instruction fetch atau mengambil instruksi, instruksi tersebut akan didecode melalui tahapan ID, yaitu instruction decode. Di sini ide terdiri dari beberapa blok. Yang pertama adalah control unit. Di sini adalah blok otak dari instruksi tersebut. Ngapain? Nah, pada bagian control unit, instruksi tersebut yang setelah dipecah menjadi opcode VAC3 dan VAC7 akan didekode menjadi sinyal-sinyal kontrol seperti CU ALU, CU immediate type, CU shift type yang kemudian akan dikirim ke berbagai blok-blok selanjutnya seperti blok-blok ALU, blok register yang berfungsi sebagai, intinya itu adalah petunjuk apa yang harus dilakukan pada blok tersebut. Untuk register itu berfungsi untuk mengambil alamat dan data yang saat ini sedang aktif itu. Jadi bisa digunakan untuk mengambil data berdasarkan RS1 address, RS2 address, dan berfungsi juga untuk menyimpan data dengan CU write dan RD in. Untuk immediate selector ini berfungsi untuk blok yang mengurus eh, sistem dari immediate. Jadi kita mengambil angka tidak harus dari register tapi langsung dari immediate selector. Nah, lalu output tersebut akan melalui 2 to 1 MUX yang berfungsi apakah eh, pada yang tujuan MUX pertama, inputnya RS1 atau PC, yaitu menentukan apakah input dari ALU dari RS1 atau PC. Yang kedua, tujuan MUX apakah dari RS2 atau dari immediate. Output dari 2 MUX ini akan menjadi input dari ALU atau logical unit, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi sekarang kita masuk ke bagian execute dari data pet. Jadi dari modul ALU ini sendiri menerima dua nilai 32 bit yang masuk dengan sinyal kontrol CU ALU type 2 bit dari 00 itu untuk header, 01 untuk gate, kemudian yang kedua ada 10 untuk shifter, dan terakhir ada 11 untuk set less dan. Untuk sinyal kontrol yang lain ada CU ALU type ini 2 bit untuk mengatur apakah akan dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian ada GA type atau get type itu 1 bit, itu 2 bit untuk mengatur apakah operasinya SOR, OR atau AND. Kemudian ada shift type itu untuk mengatur apakah akan dilakukan shift left biasa dengan padding 0 atau shift left arithmetic dengan padding sesuai sign bit atau shift right itu 2 bit. Kemudian ada CU SLT type untuk mengatur apakah dia bakal SLT biasa atau SLT unsigned. Kemudian jadi si ALU ini ibarat sebagai otot atau penggerak dari database kita yang kerjanya melakukan operasi aritmetik atau penjumlahan, pengurangan, dan operasi logik. Kemudian kita masuk ke bagian memory access. Di memory access ini disinilah di mana data hasil pertemuan kita bisa disimpan. Si prosesor ini menyimpan di bagian sini dan bisa dia panggil lagi. Ada blok data memory. Jadi data memory ini menerima data 32 bit dari register kedua dan data 32 bit address. Jadi si data memory ini bisa melakukan dua operasi, menulis ke dalam data memory atau mengeluarkan dari data memory dengan diatur oleh CU store. Kalau CU store-nya bernilai 1, dia akan menulis ke dalam data memory. Kalau CU store-nya bernilai 0, dia nggak masukin data, nggak nulis data ke memory. Kemudian ada uh, CU start type. Ini 2 bit mengatur apakah mau full word, half word, atau uh, tipe yang lainnya. Dan dari data memori ini setelah disimpan
uh, data dari memori ini nggak bisa langsung dikeluarkan. Dia sebenarnya dikeluarkan dari sinyal memory out, tapi dia masuk dulu ke bagian load selector, yang kemudian sebelum dikeluarkan, lihat dulu dari sinyal CU load type-nya. Apakah mau load half, load full word, atau tipe yang lainnya. Kemudian dari load selector ini barulah keluar ke bagian readback, yang diatur oleh ada di akhir multiplexer 4 to 1, yang mana dari si prosesor ini karena single cycle, semua operasi itu langsung dilakukan di satu waktu, dan dipilih aja di akhir dia itu mau ngeluarin yang mana dari sinyal uh, RD type. Itu bisa dari ALU, bisa dari data memori ini yang dikeluarkan oleh load selector, dia nanti dari load out. Kemudian dia bisa menuliskan PC counter ditambah 4 atau nilai immediate itu sendiri, dan dituliskan kembali ke dalam prosesor saat datanya dibutuhkan. Baik, jadi sekarang kita masuk ke bagian simulasi dan bukti kerja sistem. Di sini kita sudah menyiapkan kode dari bahasa C yang di convert menjadi bahasa machine code atau bahasa assembly. Di sini inti kodenya adalah membuktikan apakah suatu nilai integer adalah hasil dari perkalian antara hasil bagi dan pembagi ditambahkan dengan sisa baginya. Pertama kali dia dari 0 saat reset masih menyala, dan kemudian saat reset dinonaktifkan di sini dengan sinyal satu, kemudian masuk ke counter kedua, PC bertambah 4 dengan instruksi FE 01013. Di sini melakukan ADI, operasi ADI, dan kode berjalan. Kita langsung loncat ke bagian di mana sistem masuk ke bagian pencarian nilai hasil bagi. Oke, baik. Jadi di sini terlihat saat nilai PC ada 28, dia loncat langsung ke nilai X 28 ditambah 128 atau PC A8. Di sini dia mulai melakukan operasi pembagian. Terlihat di sini dari nilai register RS1. Dia mulai dengan angka 2325, dia mengurangi dengan angka 71 atau membagi. Dia mengurangi dengan angka 71 terus-menerus sambil menghitung jumlah iterasi hingga kemudian nanti dari ALU set less than mengeluarkan nilai 1. Baik, di sini terlihat hingga akhirnya nilai dari register RS1 bernilai 124 dan dikurangi lagi dengan 71 hingga hasilnya adalah 53. Di sini nilai 53 tidak lagi bisa dikurangi dengan 71, sehingga nilai set less than bernilai 1 menandakan operasi pembagian selesai dan diperoleh hasil bagi senilai 32 sebagai jumlah iterasi. Kemudian dia mulai mencari sisa bagi. Eh, Baik, di sini hingga akhirnya kembali lagi diperoleh angka 124 dan dikurangi dengan 71 adalah 53, di mana 53 tidak lagi bisa dikurangi dengan 71. Dan nilai 53 ini dia simpan sebagai sisa bagi. Jadi kita udah punya dua angka, hasil bagi 32 dan sisa bagi 53. Kemudian kita masuk ke bagian perkalian dari si kode assembly-nya, di mana dia akan membuktikan apakah angka awal 2325 bisa diperoleh dengan mengalihkan 32 dengan pembagi 71 dijumlahkan dengan sisa bagi 53. Oke, baik. Jadi hingga akhirnya operasi penjumlahan terus-menerus dilakukan dan iterasi ke 32 kalinya. Ini terlihat dari nilai ALU output. Ketika diperoleh nilai 2325, terlihat juga dari ALU output 2325, kemudian ALU akan mengeluarkan nilai 1. Dan di sini program kembali berulang. Selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai hasil simulasi atau pengujian dari blok ALU atau Algorithmic Logical Unit. Seperti yang kita tahu, blok ALU terdiri dari 4, yaitu blok penjumlahan, adder atau subadder, ada blok gate, blok shift, dan blok SLT atau set less than. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk keempatnya. Yang pertama, saat ALU type, CU ALU type-nya adalah 00, dapat dilihat saat in-nya adalah 1 dan in-2-nya 3, kita dapat output 4 dan minus 2. Pada langkah selanjutnya itu adalah block gate atau sub block gate. Di sini mungkin angkanya agak tidak enak, tapi ini tuh sebenarnya adalah dative sama babi cafe dalam hexadesimal. Oke, untuk ALU type 01 berarti gate type, dan saat CU gate type 00 dia adalah source, saat 01 adalah kalau nggak salah n, dan saat 10 adalah or, dan 10 adalah n. Dan di sini outputnya walaupun angka gibberish ini silahkan dicek sendiri, ini outputnya sudah sesuai dengan operasi gate dari binner. Selanjutnya adalah operasi shift. Di sini kita menggunakan eh, kita ubah dulu ke sign decimal. Nah, kita menggunakan angka 72 dan minus 13,3. Di sini 72 ini outputnya udah benar 281. Ini silahkan dicek untuk 7 geser kiri 2, 7 geser kanan 2, dan terakhir adalah set less than saat input min 1 dan 1. Jadi di sini kalau sign min 1 jelas lebih kecil dari 1, maka outputnya adalah 1, benar. Dan saat unsign min 1 itu hitungannya lebih besar karena dia FFF. Jadi hitungannya lebih besar, maka saat unsign dia outputnya 0. Oke, terakhir adalah kendala yang kita alami saat melakukan integrasi top level adalah sebelumnya pada praktik sebelumnya kita sudah membuat masing-masing blok dan subblok dari komponen-komponen RISC-V, dan itu sudah dijalankan dan diuji benar untuk output terhadap inputnya. Namun setelah melakukan revisi modul, beberapa subblok tersebut tidak sinkron dan menghasilkan hasil yang tidak sesuai, sehingga kita harus melakukan revisi terhadap subblok sebelumnya dan revisi terhadap jalur-jalur datapetnya juga untuk menghasilkan hasil yang sesuai. Baik, jadi sekian video presentasi penjelasan dari modul integrasi dari saya dan teman saya Givari. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di penjelasan di lain waktu. Sekian dan terima kasih.